belantara ini seperti memiliki kutukan. Sutarsih adalah orang ketiga yang dijemput ajal. Mayatnya terbujur kaku di hadapan mereka. Seluruh tubuhnya menguning, persis seperti dua teman mereka sebelumnya. Tolong. Sih, kamu kenapa sih? Gimana ini, Dir? Sih. Sekarang yang tersisa hanya Budir dan Yono. Dan hidup mereka tak lebih dari undian mengerikan. Menduga-duga giliran siapa yang akan mati. Roh Meratus. Saat ini tak ada siapapun yang bisa dimintai pertolongan. Jarak antara pemukiman warga lokal dan pondok mereka hampir 10 km. Tak mungkin mereka berdua membopong tubuh Sutarsih naik turun gunung hanya untuk menguburkannya di pemukiman sana. Mereka menguburkan Sutarsih tepat di samping pondok. Setelah penguburan Sutarsih, mereka duduk di teras pondok. Sore ini mulai gerimis. Budir menyalakan rokok. Ia tampak gelisah. Aku sudah tak tahan lagi berada di tempat busuk ini. Bagaimana dengan kontrak kita yang tinggal setahun lagi? Kan tanggung. Persetan dengan kontrak itu. Kalau kita tetap bertahan, kita akan mati konyol di sini. Kau tak lihat Sutarsih? Setelah seharian meriang, besok paginya ia kejang-kejang. Dan sore ini kita sudah menguburkannya. Besok pagi aku akan pulang. Terserah kau mau tetap tinggal atau pulang bersamaku. Kalau aku lebih memilih hidup daripada kontrak itu. Sebenarnya Yono pun kecut juga. Bagaimana tidak? Satu persatu anggota tim mereka meninggal dunia. Dalam 1 tahun ada saja yang mati. Namun apa mau dikata? Kalau mengikuti Budir yang ingin pulang, berarti pekerjaan mereka selama 3 tahun di sini sia-sia belaka. Padahal kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Dulu, sebagai orang yang hanya memiliki ijazah SLTA dan tanpa keterampilan apa-apa, Yono langsung menyetujui pekerjaan yang ditawarkan sebuah perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan itu ingin membuka perkebunan baru. Pekerjaannya cukup mudah. Dalam kontrak disebutkan bahwa selama 4 tahun tugas mereka hanya memasang patok batas lahan yang akan dibuka. Selain itu, mereka juga harus memberi tanda silang pohon-pohon yang berdiameter tertentu di kawasan lahan tersebut. Setelah pekerjaan itu selesai, lahan akan dibuka. Selama pembukaan lahan, mereka difasilitasi oleh perusahaan mengikuti training di luar negeri. Saat perkebunan sawit siap, training mereka juga selesai, dan mereka akan masuk dalam jajaran manajemen perkebunan baru itu. Setelah menaikkan kontrak, Yono bersama 4 orang lainnya diterbangkan ke Kalimantan dan langsung diantar ke pedalaman Meratus. Namun, baru 1 tahun berada di Meratus, Mamat, salah seorang anggota tim, mendadak sakit. Awalnya meriang biasa. 3 hari kemudian, Mamat meninggal dunia. Tahun kedua, Horis juga mengalami hal serupa. Ia juga tewas dalam keadaan menderita. Dan pada akhir tahun ini, Sutarsih yang mereka kuburkan. Sekarang hanya tinggal mereka berdua. Tahun keempat hanya tinggal beberapa hari lagi. Apakah ini berarti yang akan mati hanya antara Yono dan Budir? Ini menakutkan sekali. Dir, kamu di mana, Dir? Budir,
Kamu di mana, Budir? Tak ada jawaban. Diperhatikannya sekeliling, baju dan tas Budir juga tidak ada. Ternyata lelaki itu tak membuang waktu. Mungkin pagi-pagi sekali ia telah meninggalkan pondok. Sepeninggal Budir, tak mungkin Yono menyelesaikan pekerjaan ini sendirian. Dan lebih tak mungkin lagi ia tinggal sendiri di belantara ini. Berarti ia tak punya pilihan selain meninggalkan pondok ini. Yono berjalan ke arah dusun terdekat dengan harapan bisa menyusul Budir. Kemungkinan besar lelaki itu pasti akan istirahat di sana sebelum mencari orang yang bisa mengantarkannya ke kota kabupaten. Jauh sekali ya menyusuri hutan ini. Tak terasa sang mentari mulai terik. Sebentar lagi aku pasti sampai. Baru saja memasuki dusun, Yono langsung disambut oleh serombongan orang. Mereka setengah berlari mendekati Yono. Lelaki yang penampilannya mirip Anda, itu teman Anda? Ia punya tas yang seperti ini. Iya, betul. Di mana dia? Di teras rumah tetua, meninggal dunia. Tak disangka, Budir yang kemarin sore masih segar bugar sekarang sudah kaku menjadi mayat. Mulutnya berbusa, matanya tak bisa terpejam. Seorang lelaki parubaya duduk bersimpuh di samping mayat Budir. Lekat matanya memandang wajah Budir yang menguning. Tetua, ini teman si mayit. Roh Meratus. Yono bergidik ngeri. Sang tetua kemudian berdiri perlahan mendekati Yono yang masih terpaku. Entah mengapa, Yono tertunduk manakala mata mereka saling bertumbuk. Kau salah satu dari orang-orang yang kabarnya memberi tanda silang pohon-pohon besar di hutan sana? Saya satu-satunya yang tersisa. Anak muda, aku tak tahu apa maksud kalian bertahun-tahun di belantara sana. Namun, melihat keadaan temanmu yang meninggal ini, tampaknya Meratus merasa terganggu. Yono merasa ada hawa dingin menyerang tubuhnya. Tiba-tiba ia menggigil. Perkataan tetua tak lagi jelas terdengar. Penglihatannya mulai buram. Sesaat kemudian, Yono merasa kepanasan. Dahinya mulai berkeringat. Baru 2-3 buliran keringat, hawa dingin menyergap lagi. Dingin, panas, dingin lagi, panas lagi. Keduanya dirasakan bergantian secara cepat. Entah berapa lama Yono dalam keadaan seperti itu. Tiba-tiba tubuhnya terguncang. Anak muda, sadarlah, kau juga sudah terkena murka Roh Meratus. Apakah aku juga akan mati? Jika beruntung, kau masih punya waktu beberapa jam lagi sebelum nasibmu sama dengan temanmu itu. Sang tetua memerintahkan beberapa orang untuk mengurus mayat Budir. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan menyandang buta. Kita harus mencari ular tadung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Hanya itu satu-satunya peluangmu untuk selamat. Yono segera mengikuti langkah tetua dengan lunglai. Kondisi Yono makin lama makin parah. Ia tak tahu berapa lama mereka mencari dan bagaimana tetua bisa menangkap ular tadung sebesar pergelangan tangan itu hidup-hidup. Di bawah sebatang pohon meranti yang tak bisa dipeluk oleh satu orang dewasa, Yono terbaring tak berdaya. Suara air dipancur sayup terdengar. Samar, ia melihat tetua mencengkeram leher ular dengan tangan kanannya. Tetua kemudian mendekati Yono dan meletakkan butah tak jauh dari tempatnya berbaring. Masih memegang ular, tangan kirinya mengambil panci dari dalam butah. Ia juga menyalakan api. Semuanya dilakukan dengan cepat.
Setelah api menyala, ia mengambil air di pancur dengan panci dan langsung merebusnya. Dalam pandangan Yono yang berkunang-kunang, badan ular itu membesar dan memerah jambu di dalam panci. Ular itu matang. Minumlah ini kalau kau ingin selamat. Tanpa memedulikan rasa jijik, segera sendok demi sendok diteguk. Pada sendok keempat, ada hawa hangat menjalar dalam tubuhnya. Keringat mulai mengucur. Yono merasa ringan. Sendok di tangan tetua langsung ia ambil. Segera Yono menyeduh dan meminum sendiri. Kali ini tak dihitung lagi berapa sendok yang ia teguk. Mereka kembali berjalan pulang. Kondisinya sudah sepenuhnya normal. Yono memperhatikan pohon-pohon besar yang mereka lewati. Sinar matahari bahkan hampir tak bisa menembus ke bawah. Yono merasa asing di tempat ini. Pohon-pohon yang berlumut itu, sulur-sulur yang bergantungan, semak-semak yang rimbun itu. Oh, ternyata belantara ini adalah tempat yang menakjubkan. Bayangkan, di lumut batang pohon itu, udang-udang kecil berloncatan lincah. Belum pernah ia melihat udang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasa terancam dengan keberadaan kalian. Roh Meratus meniupkan wisok ke tubuh kalian. Sayang, kawan-kawanmu yang lain terlambat. Itu peta yang kuambil dari ranselmu. Ternyata kalian memasang patok-patok dan memberi tanda pohon-pohon besar untuk ditebang. Dan perlu kau ketahui anak muda, tempat ini juga termasuk wilayah yang akan kalian pasangi patok-patok itu. Perlahan, ia buka gulungan peta di tangannya. Dari peta terlihat jelas, pekerjaan mereka tinggal sedikit lagi. Jika saja semuanya lancar, maka mereka akan sampai di tempat ini dan selesailah kontrak kerja mereka. Dalam waktu yang singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Pohon-pohon ini, sulur-sulur ini, lumut-lumut ini, udang-udang ini, akan bagaimana? Tetua, izinkan aku tinggal di sini bersama kaummu menjaga tempat ini.